Selamat datang tentunya di rangkaian acara dari Cipta Citarum yang berlangsung dari di mana saat ini kita akan mengikuti rangkaian acara diskusi mencermati Citarum dari sisi sejarah dan juga sosial budaya. Dan selaku moderator untuk diskusi Bapak Adi Raksa Negara, kami persilakan. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan saja. Yang pertama kita dengar presentasi dari Bapak Insinyur M. Doni Asdan, MA, MS, PhD tentang Citarum Roadmap dan ICWR MIP. Asing ya namanya, tapi sekarang kita dengar Kang Doni melaknya. Karena kualitas air Citarum menunjukkan bahwa Citarum dalam kondisi kritis. Inilah yang kemudian begitu kita melihat permasalahan Citarum, tidak hanya masalah air, tidak hanya masalah kualitas air, ternyata banyak masalah-masalah yang lain yang berkontribusi terhadap kualitas air Citarum. Ini mulainya kenapa kita memerlukan suatu perencanaan terpadu untuk Citarum. Hampir seluruh komponen pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, berkomitmen untuk berencana melakukan sesuatu di Citarum yang kemudian dituliskan di dalam roadmap 2010-2025. Cuman masalah implementasinya masih wallahu alam, istilahnya kan. Ini yang barangkali perlu setiap kali kita ingatkan, Bapak harus melakukan ini, Bapak harus melakukan itu. Itulah yang mungkin jadi tugas kita bersama. Dan kita punya moto, pemerintah dan masyarakat bekerja bersama demi terciptanya sungai yang bersih, sehat dan produksi, serta membawa manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat di wilayah Citarum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Sok urang ngadongengkeun walunganana, jelema kudu kumaha, boga harapan naon, gitu mungkin ya bahasanya. Mudah-mudahan dari pembicara berikut, presentasi berikut kita mendapatkan inspirasi itu. Sungai sebagai perpanjangan ruang publik kita, ya, ide penataan tepi sungai dan kegiatan komunitas dari Kang Ridwan Kamil. Enggak, Kang Ridwan? Yang saya sampaikan sekarang lebih pada pengalaman profesional saya, karena saya dosen di ITB jurusan arsitektur, kemudian saya perencana kota, jadi ada karya-karya profesional yang bagaimana menciptakan ruang-ruang batas air menjadi ruang manusia gitu ya. Karena saya tahu Citarum kan dominasinya natural, melewati urban dan natural lagi dan seterusnya ke laut. Bagi saya ciri kota yang stres ya, pada saat ruang-ruangnya juga tidak memberikan ruang publik. Pada saat banyak ruang publik, jangka panjangnya peradabannya lebih kreatif, lebih rileks, budaya lebih tinggi. Semakin mendekatkan kegiatan publik, manusia akan mulai memelihara air. Wajahnya menghadap sungai, tempat main anak-anak di depan sungai, alun-alunnya di depan sungai, itu pasti akan meng-create peradaban yang menghargai air. Kalau dibalik seperti sekarang, tidak ada yang tahu bahwa di Bandung ini ada 40-an sekian sungai. Tadi Pak Gubernur aja nggak hafal gitu ya. Jadi Bandung itu bisa kota riverfront sebenarnya dengan modal 40 sungai dan anak sungai. Yang pertama memang political will. Dari political will seorang wali kota yang kemudian gara-gara proyek sungainya berhasil jadi presiden Korea. Jadi presiden gara-gara berhasil menghilangkan jalan tol, mengembalikan sungai kepada harkatnya, menjadikan ruang publik, dan akhirnya menjadi percontohan dunia seperti ini. Kita nggak pernah ngomong tentang lingkungannya. Persoalan sungai yang Kang Ridwan sampaikan tadi, saya tertarik sekali. Bangunannya bagus, semuanya bagus. Tapi siapa yang bisa jamin debit air? Yang di hulu. Kenapa nggak kita selesaikan persoalan di hulu? Kita selesaikan dulu yang di atas. Boleh minta yang di bawah sekilo, silahkan buat display. Orang bule kan senang kalau kita berhasil. Presiden mau resmiin. Tapi kita nggak perlu itu. Yang kita perlukan penyelesaian yang real. Saya kira ini dulu lah. Ya, terima kasih.
Nah, Pak Hasan ingin berbagi dengan kita tentang kejayaan Citarum masa lampau. Pertanyaannya sedikit kok. Apa sih hubungannya Tarumanagara dengan keberadaan sungai ini? Pasti ada, Pak Hasan tahu. Maka Pak Hasan. Nah, dari data arkeologi yang dapat kita ketahui sampai saat ini, ternyata banyak sekali situs-situs, yaitu tempat-tempat di mana kita menemukan tinggalan-tinggalan arkeologi yang bisa mencerminkan tentang ya jejak kehidupan masa lampau di daerah aliran Citarum itu. Tentu nama Citarum juga tadi sudah disebutkan ada kaitannya dengan kerajaan Tarumanagara. Apakah memang begitu? Dan memang pada kenyataannya begitu. Nah, jadi ini sudah ada pembuatan kanal, jadi sudah ada yang kegiatan teknologi keairan pada waktu itu untuk mengalirkan air dari Sungai Murmati dan satu lagi Sungai Candrabaga. Hanya kita tidak tahu karena memang tidak dijelaskan ini untuk apa, tapi dapat diinterpretasikan, diperkirakan kemungkinan besar ini untuk penanggulangan banjir. Kemungkinan, sebab pada masa itu tidak mustahil daerah pantai utara itu kan tempat tumpuan akhir sungai-sungai dari pedalaman. Rupanya Raja Purnawarman mengambil tindakan cepat untuk bagaimana paling tidak untuk mengurangi bencana itu dengan membuat sebuah kanal. Selanjutnya di daerah pantai tepi Citarum juga, daerah Das Citarum ini di Batu Jaya. Ini baru diketahui tahun 84 temuan ini. Ada satu wilayah di persawahan dan perkampungan di situ. Di tengah-tengah persawahan dan perkampungan itu ada gundukan tanah seperti bukit-bukit kecil, ya. Dan penelitian berikutnya, pada tahun berikutnya kami mencoba membuka gundukan-gundukan tanah itu dan ternyata itu adalah candi. Dan bahkan candi yang bukan candi yang seperti sudah kita kenal seperti Cangkuang, ini ternyata terbuat dari bata, bukan batu. Nah, jadi ini sangat menarik juga, dan ternyata juga lebih menarik lagi karena latar agamanya ini bukan Hindu seperti selama ini kita mengenal bahwa pada masa kerajaan Tarumanagara itu agama Hindu yang berkembang. Ternyata ini candi agama Buddha, satu-satunya komplek percandian agama Buddha di Jawa Barat ini. Dan dari pertanggalan karbonnya yang didasarkan kepada ya sampel arang yang diperoleh dari dalam bata, karena bata itu dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kulit padi dan ketika dibakar menjadi arang, dan arangnya itu memberikan pertanggalan sekitar tahun 680 sampai tahun 900-an. Jadi lebih tua, sekitar 200 tahun dari Candi Borobudur, dan ini dibuat dari bata. Nah, jadi ini suatu pengetahuan baru buat kita dalam artian ya selama ini dalam teori sejarah perkembangan percandian di Indonesia itu candi yang tua itu terbuat dari batu, dan candi-candi bata dikategorikan sebagai bangunan-bangunan percandian dari masa baru. Nah, jadi ini penemuan Candi Batu Jaya ini juga merupakan suatu puncak peradaban masyarakat Das Citarum pada masa itu. Dari sisi Citarum ini muncul ternyata ada peradaban yang lebih dari candi yang sudah lebih dulu dibangunkan. Itu mungkin inspirasi kita. Dan penting lagi bahwa itu berdasarkan sumber Cina, ya dari tahun 400-an. Itu ada pelabuhan yang namanya Koying. Koying itu kalau dikutak-kutik oleh para ahli bahasa Cina itu, Walters dari Cornell itu, Koying itu bisa berubah menjadi Koiwan, kawan. Sehingga pelabuhan Koying yang dikatakan dalam sumber Cina itu sebagai pelabuhan terbesar, pelabuhan internasional di daerah selatan, itu Walters itu melokasikan di daerah pantai utara Jawa Barat di muara Kali Citarum. Untuk yang pertama, kita awali dengan berbagi cerita dulu, khusus untuk persiapan pameran, challenge-nya, target-targetnya, persiapannya, mulai dari proses kurasi, curatorial framework-nya seperti apa, proses persiapannya seperti apa, dan kemudian selanjutnya pada saat proses pelaksanaan teknis persiapan pameran kayak gimana,
supaya kita bisa lebih mendekatkan diri pada masalah-masalah di Citarum, dan mudah-mudahan lewat kegiatan ini kita bisa mendapatkan kesan yang mendalam gitu tentang pameran ini. Nah, Swanti dulu cerita, sok, mangga silakan. Foto mempunyai mungkin kelebihan yang bisa lihat tapi juga bisa memberikan interpretasi. Fotonya sih bisa begitu-begitu aja gitu, tetapi orang yang melihat bisa memberikan penafsiran. Tadi kalau dibilang foto sebagai materi untuk menggalang kesadaran masyarakat umum untuk lebih peduli Citarum, diharapkan ya gitu. Dengan melihat foto-foto sampah, adalah sedikit rasa tergugah gitu. Seperti ini juga, foto itu memang diambil saat pencanangan pengendalian banjir kalau nggak itu, waktu Menteri PU datang ke Balendah, menggambarkan banyak kerjasama para pemangku kepentingan. Kemarin sempat saya dengar komentar salah satu pengunjung di pameran, satu program aja yang mencet banyak banget gitu, makanya nggak kelar-kelar gitu. Itu gitu, saya juga aduh gitu, ternyata fotonya bisa memberikan kesan begitu gitu. Lagi-lagi gitu penafsirannya ternyata gitu, padahal cuma menggandengkan tangan sebetulnya gitu. Kalau fotografernya nggak ada, sebisa mungkin pembaca sudah bisa menangkap maksudnya. Tanpa fotografernya menerangkan, seyogyanya satu foto sudah bisa memberikan keterangan itu sendiri gitu. Dan yang paling penting buat fotografer adalah menerjemahkan isu-isu yang ada dalam sebuah program, dalam sebuah foto. Ini yang memberikan ruang yang luas seberapa fotografer mau berpartisipasi untuk komunikasi. Kadang-kadang kalau fotografer tidak mempunyai pengetahuan yang sedalam orang-orang yang terlibat. Saya tidak mempunyai pengetahuan yang semendalam para bapak ibu dan teman-teman di Bandung atau yang menggeluti Sungai Citarum, yang memang sehari-harinya sudah berkutat di isu-isu itu. Saya akhirnya banyak bertanya, misalnya ini mengapa, ini apa gitu. Kita motret akhirnya, kalau fotografernya harusnya juga membuka mata dan hatinya gitu loh. Jadi nggak cuman, yaudah motret ini aja gitu. Mungkin nanti Denny akan lebih banyak memberikan keterangan bagaimana dia memilih foto. Jadi saya nggak pernah punya perhatian tentang Citarum secara khusus seperti 1 bulan ini. Saya harus di Bekasi foto hanya 50 Pak, maksimal 50 Mas, untuk menggambarkan sungai yang panjangnya hampir 300 kilo. Saya harus menerjemahkan sungai ini 300 kilo ini, 280 sekian kilometer ini ke ruang yang tadi. Kalau seperti tadi dibuka oleh Gusta bahwa cai, air adalah sesuatu yang kita bilang sakral gitu, utama dalam kehidupan masyarakat Sunda. Kenapa hilang? Orang lebih menghargai aqua gitu, yang harus dia bayar karena langsung gitu, daripada Citarum yang sebetulnya justru menghidupi sampai orang di Bali sana. Itu pertanyaan waktu saya melakukan kurasi foto. Tapi itu sulit karena kemudian ketersediaan materinya. Nah ini penting sebetulnya untuk next project-nya ya. Bagaimana seperti kata Swanti tadi. Jadi pemotretan memang baik kalau sudah bisa diidentifikasi persoalan-persoalan. Nah, kurasa dengan pameran ini, dengan diskusi yang juga sudah dimulai sejak kemarin, bisa diidentifikasi. Kan agak lucu sebetulnya kalau kita ngomong Citarum terus tiba-tiba gambarnya kafe diskotik di Bali gitu. Karena memang listriknya dari situ. Nah, kalau bisa mendeskripsikan pasal-pasal ini dengan lebih baik, maka kita akan dapat gambaran hubungan sungai dengan masyarakat secara lebih memadai. Jujur, saya ketika melihat foto ini saya merasa sangat luar biasa. Pertama, kenapa? Saya kebetulan bekerja dampingin teman-teman di bantaran kali di Surabaya. Kami terus terang nggak punya foto itu di Surabaya. Dan berantas 350 kilo itu kami buat foto kecil-kecil dan kami mainin isunya kemudian, dan itu bisa menggugah. Nah ini mungkin perannya di situ ketika foto ini ada peran teman-teman komunitas, teman-teman NGO misalnya, teman perguruan tinggi untuk memainkan isu itu bagaimana kemudian menggugah. Kalau saya melihat tadi sekilas ketika kita melihat foto ini,
kita pasti langsung terduga bahwa Citarum memang harus kita perbaiki. Sekilas langsung orang yang baru datang tanpa harus ke lapangan ini sudah bisa mendapat gambaran memang ini harus kita lakukan sesuatu. Bahwa mereka mahasiswa itu membuang sampahnya, itu membuat sedimentasi di Cikapundung. Jadi dari kasur, bantal, segala kursi, kalau lagi ngangkat kasur apa nanti saya fotografer yang menarik kali. Itu dari mahasiswa banyak. Yang saya pikir nih mahasiswa perlu juga ya pencerahan kayak gini gitu. Ya itu gitu aja. Sudah. Saya membayangkan alangkah indahnya kalau misalnya kekuatan yang dimiliki oleh negara dari sisi kebijakan, anggaran, program, dan lain sebagainya bisa ketemu dengan inisiatif-inisiatif masyarakat yang saat ini berkembang dan mestinya itu bisa jadi motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan lewat pameran dan kegiatan Sungai Citarum hari ini itu ada kesadaran dan mimpi baru bahwa suatu saat di masa depan Sungai Citarum akan kembali bersih, akan kembali sehat, akan kembali menjadi elemen yang sakral bagi masyarakat kita gitu. Nah, untuk itu aplaus buat Citarum, buat semuanya.